Selanjutnya saya silakan membahas jenjang pendidikan. Jenjang perusahaan yang kami amati adalah SPC yang tercocok yang beralamat di Jalan Efisien di nomor 28 di nomor 10 pertama, saya menjelaskan adalah jasa, yaitu layanan dan pelayanan. Selain itu, usaha ini juga memiliki beberapa cabang yang terletak di beberapa. Selanjutnya yaitu secara sendiri. Usaha yang kami amati ini berdiri sejak tahun 2020. Usaha ini dilakukan oleh yang membuat masyarakat terhadap pelayanan keuangan. Selain itu, usaha ini juga memiliki potensi yang sangat besar karena saya keuangan dan juga yang pertama, tentunya menyambut keterima dan data. Yang kedua, tentu menanyakan kebutuhan yang kurang diinginkan oleh konsumen. Yang ketiga, tentu memberikan saran sesuai dengan wajah dan karakter dari konsumen. Yang keempat, dilakukan proses pelayanan seperti menyusun, selamat dan percaya sesuai keinginan dan konsumen. Dan yang terakhir, bisa membuat promosi melalui media sosial untuk menarik banyak pembeli. Selanjutnya yaitu etika profesi. Yang pertama, SDG Barbershop menerima manajemen etika dan komunikasi yang baik
perawat setiap tahun untuk membuat fasilitas yang namanya satu kombo. Yang ketiga, pengeluaran operasional di luar dari karyawan berjasa itu paling tidak 200.000 rupiah. Yang ketiga, omset pendapatan naik saat harga besar itu keinginan tahun dan hari itu. Namun, omset pendapatan menurun saat ekonomi melemah dan daya beli masyarakat turun. Kesimpulan dari materi yang kami jelaskan yaitu yang pertama, energi bahan bakar memiliki potensi besar untuk berkembang di bidang jasa perawatan rambut. Lalu yang kedua, pelayanan yang ramah dan higienis membuat pelanggan tetap nyaman untuk datang kembali. Dan yang ketiga, teknologi sosial media terbukti efektif untuk menarik pelanggan. Yang terakhir, pengelolaan keuangan rapi dan profesional membuat organisasi ini terus berjalan dengan baik. Selanjutnya, perusahaan atau rekomendasi dari kami yang pertama yaitu diharapkan menjaga inovasi layanan agar dapat bersaing dengan usaha lain. Yang kedua yaitu mengembangkan perawatan secara virtual untuk menjaga kualitas layanan. Yang ketiga, meningkatkan ketersediaan sampai kemudian. Dan yang terakhir yaitu mengembangkan kualitas layanan untuk mempertahankan kualitas. Selanjutnya kami akan membuka sesi tanya jawab. Bapak Ibu Guru berkenan bertanya, kami silakan. Ya, saya dapat tentang inovasi pelayanan ya. Ketika disampaikan rekomendasinya agar menambah inovasi pelayanan itu. Pertanyaan saya berarti sudah ada inovasinya ya? Karena cuma dua. Inovasinya itu dalam hal pelayanan itu seperti apa? Kemudian kalau kamu memberikan rekomendasi tambahan itu seperti apa? Dia tambah wow begitu. Yang juga apa? Yang kamu ingin merekomendasikan itu apa? Terima kasih. Inovasi itu bisa dari segala aspek ya. Tapi peralatannya bukan lengkap ya. Biasanya jika mahasiswa mungkin 5 kali. Itu kan juga contoh daripada inovasi ya. Saya kemudian pelayanan.
itu kami bahkan kalau orang yang biasa-biasa saja ini kompor jadi